Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurhayati Fadilah, NIM 4301011958, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Video ini untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, dosen Bapak Hasan Maftuh. Saya akan menjelaskan tentang manajemen waktu. Sedangkan apa sih manajemen waktu itu? Manajemen waktu adalah memanfaatkan suatu waktu yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam bekerja atau ketika bekerja, seseorang menjadi lebih baik atau lebih produktif. Ini ditentukan bagaimana seseorang mengelola waktunya. Atau ketika seseorang sedang bekerja, seseorang tersebut menjadi lebih baik, bahkan menjadi lebih produktif. Hal ini ditentukan bagaimana seseorang dapat mengelola waktunya ketika dia bekerja, ketika dia melakukan aktivitas, dan ketika dia melakukan suatu kegiatan. Manajemen waktu ini terdapat satu pemikiran oleh Brian Tracy, yaitu seorang ahli tokoh manajemen waktu. Beliau mempunyai notes, yaitu kuasailah waktu Anda, maka hidup Anda akan berjalan dengan baik. Pada pemikiran Brian Tracy, hakikatnya setiap manusia itu memiliki hakikat waktu yang sama, yaitu 24 jam. Akan tetapi, semua orang atau setiap orang itu memiliki atau cara mengelola waktu mereka yang berbeda-beda. Ada 10 waktu yang harus dikelola oleh manusia. Yang pertama itu waktu perencanaan strategis, yang kedua waktu produktif, yang ketiga waktu peningkatan, yang keempat waktu kerja, yang kelima waktu luang, yang keenam waktu kreatif, yang ketujuh waktu perencanaan masalah, yang kedelapan waktu keluarga, yang kesembilan waktu santai, dan yang waktu ke-10 itu waktu tenang. Pengelolaan waktu tersebut merupakan waktu-waktu yang ditawarkan oleh Brian Tracy. Misalkan kapan waktu kita atau waktu manusia untuk bekerja, kapan waktu kita untuk bersama keluarga, kapan waktu kita untuk santai, kapan waktu kita untuk produktif, kapan waktu kita untuk memecahkan suatu masalah atau merencanakan suatu masalah, dan lain sebagainya. Waktu perencanaan strategis. Waktu perencanaan strategis ini berkaitan dengan planning atau perencanaan tujuan atau goals. Orang-orang sukses itu rata-rata mereka itu memiliki tujuan yang besar. Misalnya, orang sukses itu pasti mereka akan mengambil pulpen dan selembar kertas atau buku catatan. Lalu mereka menuliskan misalnya, bagaimana saya bisa merencanakan sesuatu dengan mulus, atau bagaimana saya bisa mencapai tujuan tersebut dengan baik dan benar. Kedua itu ada waktu produktif. Waktu produktif itu membutuhkan tingkat mental, energi fisik, terus disiplin, fokus yang tinggi, lalu kebulatan tekad yang tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan baik. Kalau kita tidak memiliki kebulatan tekad yang tinggi atau tidak fokus dalam mengerjakan sesuatu, kita tidak bisa produktif. Kayak misalnya, saya mengerjakan suatu tugas harian manajemen. Nah, saya itu kayak leyeh, istilahnya tuh kayak malas-malasan. Jadi itu yang harusnya saya selesai hari itu, tetapi saya malah waktunya terbuang sia-sia untuk leyeh-leyeh, untuk malas-malasan. Saya buat untuk nonton YouTube atau untuk main Facebook. Waktu luang, bahwa dalam waktu seminggu itu
manusia atau orang diberikan 168 jam dalam seminggu. Perhitungannya yaitu kita bekerja selama 48 jam, atau ketika seminggu itu 8 jam ya hitungannya. Untuk tidur kita 8 jam, dan ketika kita beraktivitas itu sebanyak 58 jam. Dan ketika kita untuk memakai pakaian atau makan atau jalan-jalan dan sebagainya, sisanya hanya 44 jam. Ada juga waktu kerja. Banyak sekali hambatan ketika kita melakukan waktu kerja. Ketika kita sedang fokus-fokusnya, kemudian banyak sekali hambatannya. Seperti misalkan contohnya ada rapat mendadak, atau ada telepon mendadak, atau misalkan ada tamu mendadak, atau kita menunda-nunda pekerjaan karena kita malas atau karena kita sedang tidak mood, biasanya kan seperti itu. Lalu waktu bergosip atau bercerita dengan teman yang membuat kita seperti nanti ajalah kita mau produktif, tapi kita malah tiba-tiba ya nanti ajalah gitu. Demikian penjelasan materi manajemen waktu dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika banyak kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.